Kabar baik bagi Simeon. Setia pada iman. Simeon adalah seorang biasa yang menantikan datangnya Mesias, seperti seorang anak yang setia menunggu janji ayahnya tergenapi. Dalam Lukas 2 disebutkan bahwa Simeon mendapat janji secara pribadi oleh Roh Kudus, bahkan sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus digenapi. Simeon lebih dahulu mendapatkan janji dari Roh Kudus. Lukas 2 ayat ke-25-26 berkata, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Alkitab menggambarkan bahwa Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Selain itu, Simeon memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu menantikan penghiburan bagi Israel. Tak heran Roh Kudus ada di atas Simeon. Bahkan Roh Kudus sendiri menyatakan kabar baik, yaitu dia akan bertemu Mesias sebelum dia mati. Masalahnya, Alkitab tidak menjelaskan kapan Simeon mendapatkan wahyu itu, sampai berapa lama Simeon harus menunggu. Roh Kudus hanya memberikan keterangan bahwa batasnya adalah umur Simeon. Atau bisa diartikan bahwa janji Roh Kudus ini menjadi tujuan akhir Simeon. Hari demi hari Simeon menunggu Mesias, sampai akhirnya bayi Yesus yang sudah berumur 40 hari dibawa ke Yerusalem untuk dikuduskan sesuai hukum Musa. Lukas 2 ayat 22-24 berkata, lalu ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Tapi masalah selanjutnya adalah bagaimana Simeon tahu bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan. Tuhan Yesus waktu itu baru berumur 40 hari. Tuhan Yesus belum melakukan berbagai macam mukjizat yang bisa menegaskan identitasnya bahwa dia Mesias. Waktu itu Tuhan Yesus tampak seperti bayi pada umumnya. Tapi Simeon justru langsung menyambut bayi Yesus, yang artinya Simeon tahu persis di saat itu juga bahwa bayi Yesus itu adalah Mesias. Lukas 2, 27-28 berkata, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Katanya, Simeon benar-benar mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk menunggu janji dari Roh Kudus digenapi. Tapi Simeon tidak hanya sekedar diam dan menunggu. Dia sungguh-sungguh mendengar firman Allah dan mencari tahu seperti apa Mesias. Dia menyelidiki setiap nubuat tentang Mesias. Dalam bahasa Ibrani yang dilakukan Simeon adalah Sema. Bisa jadi Simeon mendengar kabar dari gembala domba Paskah dan mencocokkannya dengan nubuat kelahiran Mesias di Bethlehem. Atau bisa dari bukti lain sampai di titik di mana dia sanggup mengenali Mesias, dan semua itu karena bantuan Roh Kudus yang menuntunnya. Begitu yakin dan senangnya Simeon sampai tanpa basa-basi, Simeon menyambut dan menggendong bayi Yesus dan memuji Allah lalu memberkati bayi Yesus. Lukas 2, 29-32 berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Pada prakteknya, bisa jadi Roh Kudus sudah berkali-kali menyatakan kabar baik kepada kita, tapi kita tidak percaya, tidak peduli, atau bahkan tidak menyukai kabar baik itu. Sehingga berkali-kali juga kita melewatkan kabar sukacita itu begitu saja. Berbeda jika kita menanggapi tuntunan Roh Kudus dengan penuh iman, perhatian, dan antusias, atau dalam bahasa Ibrani disebut Sema. Maka kabar baik itu akan kita terima sebagai janji yang pasti akan digenapi. Dan ketika janji itu tiba, pasti kita akan tahu persis bahwa janji itu telah digenapi, sehingga kita bisa bersuka cita dan merasa hidup kita telah sempurna di dalam Tuhan, seperti Simeon.
Terimalah kabar sukacita Natal dengan penuh antusias seperti Simeon, sehingga saat Natal tiba, kita bisa bersukacita menerima janji Tuhan.